Rita telah bekerja dengan majikannya selama 3 tahun dan 6 bulan. Awalnya ia memiliki hubungan yang baik dengan majikan dan keluarga majikan. Namun sejak 3 bulan yang lalu, Rita mendapatkan pekerjaan meningkat setelah majikannya melahirkan bayi perempuan. Di samping melakukan pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya, sekarang Rita harus membantu majikannya untuk mengasuh bayi. Rita telah mencoba untuk melakukan semua pekerjaan tersebut, namun beberapa kali ia merasa lelah dan mengantuk karena harus bangun di malam hari untuk membuatkan susu bayi. Majikannya menjadi tidak senang dengan kinerja Rita. Ketika Rita mencoba menjelaskan, majikan menolak untuk menjelaskan. Majikan mengatakan kepada Rita bahwa jika Rita tidak senang lagi untuk terus bekerja dengan mereka, maka Rita dapat pergi dengan segera. Apa yang harus Rita lakukan? Apakah akan ada konsekuensi jika ia pergi begitu saja seperti yang dikatakan oleh majikannya? Apa yang harus Rita lakukan jika dia ingin mendapatkan semua haknya? Rita, kamu bagaimana sih sekarang kerja kok jadi teledor semua? Setiap hari kamu mengantuk, masak tidak enak. Ya, saya kan capek, Mam. Saya kan harus bangun malam hari untuk bikin susu. Saya sudah melakukan pekerjaan yang setiap hari saya lakukan. Saya kan capek. Terus Madam juga tidak membantu pekerjaan saya. Itu kan sudah pekerjaan kamu. Tapi dulu kan saya tidak harus menjaga bayi, Mam. Kenapa kamu melahirkan? Ya, ini namanya kamu kan juga sudah saya kasih tahu di kontrak kedua saya sedang hamil, dan kamu pun bilang oke saja mau membantu saya. Tapi kenapa sekarang jadi seperti ini? Aku nggak suka kamu kayak gitu. Oh, kan karena terlalu banyak pekerjaan. Kalau seandainya saya tidak menjaga bayi, kan pekerjaan saya juga beres. Ya sudah, kalau kamu tidak suka dengan pekerjaan ini, kamu boleh keluar sekarang. Oh, kalau memang Madam tidak suka sama saya karena pekerjaan saya tidak beres lagi, Madam boleh terminate saya. Tapi ya, saya nggak bisa pergi begitu saja tanpa termination kontrak dari Madam. Kenapa tidak bisa? Ya karena saya menginginkan hak-hak saya juga. Kalau saya pergi tanpa termination kontrak dari majikan, saya tidak bisa mendapatkan hak-hak saya. Kan kamu yang nggak senang sama kerja di sini. Kan yang tidak suka. Kan majikan bilang bahwa, kan majikannya bilang kerjanya kurang bagus nih. Ya. Kamu nggak senang kerja di sini, kamu pergi loh kalau kamu nggak senang. Iya. Ya. Kalau kamu nggak suka ya boleh pergi, kamu pergi saja. Ya kalau kamu nggak mau pergi kerja seperti ini loh. Kalau ya, kamu cuma 2. Kalau saya either I work or I go. Ya, oke. Ya kalau begitu saya mau apa ya, I will give you like Indonesia. Ya, Indonesia. Saya akan notis. Oh ya, saya akan bikin surat notification pemutusan kontrak kerja. Oke. Terus kita kemana? What's that? Ya. Oke, teman yang lain. Sekarang kalau seandainya dia bilang seperti itu, ya, Iya. berarti hak-haknya apa aja? Ya, Bisa dia dapat apa aja? kalau saya ngasih notice, berarti saya for 1 month notice, like 1 month notice. Atau kalau saya tidak ngasih 1 month notice, saya harus membayar majikan 1 Nah, skenario-nya kan kalau kamu senang kerja di sini, kalau kamu nggak senang kamu pergi. Ya kalau nggak ya tetap kerja. Nah, lalu kamu akhirnya putusan kamu apa? Ya, saya ngasih notice. Kasih notis. Notis. Yes. Kasih one notis. Lalu dia dapat apa saja? Kalau kamu mengajukan one man notice, berarti kamu nanti dapat tiket sampai ke kota asal kamu, kamu dapat cuti tahunan, Ya, kamu dapat uang transport. okay, Kamu setuju dengan itu? yeah, of course. Karena majikan nanti, karena dia mengajukan one man notice, majikan harus memberi hak dia. Pertama, Anda harus memberikan tiket sampai ke kota asalnya. Yang kedua, Anda harus memberi uang transport. Yang ketiga, Anda harus ngasih cuti tahunannya dia.
Oke. Setuju? Ya. Baik, kalau kalian setuju, mari silakan kita selesaikan di sini berapa jumlahnya itu. Ya, oke. Oke, saya ada pertanyaan. Iya. Bagaimana kalau seandainya dia akhirnya mengatakan, majikan bilang, kalau kamu nggak senang kerja di sini, kamu pergi aja. Lalu kalau dia pergi aja, apa yang akan terjadi? Kalau misalnya majikan bilang kamu nggak senang, kamu pergi aja. Lalu dia pergi aja. Lalu apa yang terjadi? Kalau seandainya begitu keadaannya? Ya, beritanya pergi langsung. Karena majikannya bilang, kalau kamu tidak senang kerja di sini, kamu pergi aja. Lalu apa yang akan terjadi? Nanti dia bisa siapa yang nge-break? Pekerjanya yang nge-break harus membayar 1 bulan gaji. Itu karena kalimatnya kalau kamu tidak senang bekerja di sini. Ya. Oke, kalau pekerjanya yang nge-break, dia ruginya apa? Membayar majikan 1 bulan. Ganti. Kalau dia kasih notis kan nggak berarti nggak usah ganti. Tapi ada satu lagi, dia udah kerja berapa lama? 3 tahun 6 bulan. Kalau misalnya 3 tahun 6 bulan dia kerja, kalau dia majikan yang putuskan kontrak, dia bakal dapat apa? Cuti tahunan. Nah, itu enggak apa, ada bonus. Bonusnya namanya? Cuman enggak. Severance payment. Siapa sih Mbak? Kamu datang nggak? aku nggak datang. Oke, jadi maka itu seperti keadaan seperti ini udah betul ya, sudah benar ya. Cuma maka itu kalau dia pergi berarti dia nggak putus kontrak. Kenapa bisa dianggap dia putuskan kontrak? Karena kalimat yang kami majikan, kalau kamu tidak senang kerja di sini, kamu pergi. Keluar. Ya. Nah, maka itu harus hati-hati dengan cara orang ngomong. Iya. Lalu kalau dia pergi begitu, berarti sebenarnya hilang. Kalau seandainya sekarang dia tetap tidak mau pergi, dia tidak mau pergi, tapi dia tidak mau kasih notis juga, lalu misalnya majikan yang tetap mengusir dia, kan berarti kan dia yang diputuskan kontrak. Gitu. Yeah. Oke, very good. Terima kasih.